Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @jungonun. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Disantet Mantan Tunangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini cerita berdasarkan kisah nyata dari teman saya sejak kecil. Di cerita ini nanti saya bakal pakai sudut pandang teman saya, biar kalian gak ribet dengernya. Oke, kita mulai. Halo guys, kenalin saya Emma, nama samaran. Saya baru saja lulus SMA 2 bulan yang lalu. Saya yang emang dari kecil jauh dari orang tua, pasti ngerasa bahagia banget pas ada yang ngasih perhatian lebih. By the way, orang tua saya pisah bahkan dari sebelum saya lahir. Singkat cerita, saya lagi deket lah sama satu cowok, namanya Budi, nama samaran. Sebelumnya kita ini cuma temenan. Saya sering kumpul sama teman-teman, dan si Budi ini sesekali nimbrung karena posisinya waktu itu dia kerja. Saya nggak tahu sejak kapan kita berdua mulai deket. Saya semakin lama semakin nyaman karena sikap dia ke saya. Dia yang terbaik pikir saya waktu itu. 2 bulan PDKT, akhirnya Budi nembak saya. Dan saya terima, jadianlah kita. Sebulan 2 bulan semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya karena mulut saya yang suka asal jeplak, yang akhirnya bikin saya nyesel sama ucapan saya waktu itu. Niat saya sih bercanda, gak tahu kalau dia anggap itu serius. Waktu itu saya iseng doang sih. Pas kita gak ada masalah, saya tiba-tiba bilang minta putus. Aku minta putus. Loh, salahku apa? Kamu gak salah apa-apa. Ya, terus kenapa putus? Ya pokoknya, aku mau putus. Putuskan buat menikah. Setelah ini saya ketawa ngakak banget karena saya pikir saya berhasil ngerjain dia. Muka si Budi ini juga udah panik banget. Bercanda mas. Bercandamu gak lucu. Saya tambah ngakak pas lihat doi ngambek. Nah, di sini saya mikir kalau bercandaan itu selesai sampai di situ. Ternyata 2 minggu kemudian dia minta izin ke keluarga saya kalau dia mau ngelamar. Saya kaget dong, mendadak banget, gak ada omongan, tiba-tiba ngajak tunangan. Keluarga saya sebagian ada yang setuju, karena mikirnya, ya ada yang mau niat baik, masa ditolak. Sebagian lagi gak setuju, karena alasan masih 17 tahun, sayang kalau nikah muda. Termasuk waktu itu mama saya juga gak setuju, karena ini terlalu mendadak. By the way, saya tinggal gak sama mama. Kita terpisah jauh sejak kecil, dan saya dirawat bude saya. Setelah saya jelasin pelan-pelan ke mama, beliau akhirnya terpaksa setuju, karena saya sempat marah waktu itu. Setelah debat panjang antara keluarga saya, akhirnya mereka setuju nerima lamaran si Budi. Cuma jarak 1 minggu, si Budi datang lagi bawa keluarganya. Lamaran pun dimulai. Gak ada yang aneh, gak ada yang mencurigakan. Cuma kita gak sadar kalau kita semua yang ada di sana kayak kena hipnotis. Normalnya orang lamaran pasti pengikat, kalung, gelang atau cincin langsung dipakenkan ke si perempuan. Nah, ini kita gak ada yang mikir ke situ sampai mereka nentuin tanggal pernikahannya yang cocok. Yang saya kirain masih sekitar tahun depan, ternyata jaraknya cuma 2 bulan. Pas udah ketemu tanggal yang cocok, terus lanjut ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pamit pulang. Di sini kita masih gak sadar kalau harusnya bawaan dari si cowok tadi kita buka, terus orang tua dari pihak cowok yang harus makin ke saya. Sampai pas semua keluarga dia udah pulang, barulah kita semua sadar buat buka bawaan dia tadi.
Saya udah seneng banget kan. Keluarga juga udah excited. Pas dibuka, si Budi ngasih cincin ternyata. Saya ambilkan cincinnya, niat mau langsung dipakai. Ternyata cincinnya nggak muat, bahkan di jari kelingking saya. Kayak ukuran buat anak SD. Sedih banget saya di situ. Padahal keluarga si Budi udah pernah ketemu saya. Masa ngira-ngira gede jari saya aja, salahnya sampai separah ini. Keluarga saya jelas marah dong, ngerasa kayak dipermainkan. Keluarga saya minta pengikatnya diganti sama yang lebih layak. Budi sempat protes, tapi saya juga nggak mau tahu. Dia udah ngasih kesan buruk di mata keluarga saya. Kita beberapa kali debat soal ini, sampai akhirnya dia setuju buat ganti jadi kalung. Abis itu nggak ada masalah. Si Budi sering ngajak saya main ke rumah dia. By the way, dia cuma tinggal sama ibunya. Bapak dia udah lama meninggal. Jadi saya sering disuruh nginep buat nemenin ibunya dia. Kesalahan terbesar yang pernah saya lakuin adalah saya pikir karena kita udah tunangan dan dia bakal jadi suami saya 2 bulan lagi. Ya saya percaya gitu aja. Dan ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Teruskan, karena waktu persiapan kita cuma 2 bulan, kita mulai sibuk buat urus ini itu sebagai syarat buat ngelengkapin dokumen pernikahan. Lebih tepatnya cuma saya yang sibuk. Dari mulai nyiapin berkas-berkas, semua saya yang urus. Dia selalu alasan sibuk kerja, sampai pas saya suruh dia datang ke rumah buat foto, alasan dia nggak berani, karena lagi musim banyak begal. Karena jarak rumah saya sama Budi ini sekitar 1 jam perjalanan. Ya saya tahu, begal itu bahaya. Tapi ini tinggal 2 minggu lagi, dan berkas kita bahkan belum ada yang siap. Keluarga saya udah marah-marah, nanyain ini serius gak sih, mau nikah, gitu. Saya sedih banget pas waktu itu. Tapi mau gimana, ini udah pilihan saya. Dan akhirnya besoknya dia datang. Saya tahu foto buat nikah gak perlu mewah, tapi seenggaknya pakai baju yang pantas kayak. Masa ini pakai kaos oblong doang. Tapi karena dia udah datang, ya udahlah, pergi foto tuh kita berdua. Di adat saya, sebelum hari H, keluarga cewek memang harus datang buat ngomongin soal tanggal lagi. Tapi berhubung keluarga saya yang cowok kerja pagi semua, mereka baru bisa datangnya malam abis maghrib. Saya udah bilang ke si Budi, tapi dia malah jawab gini, kalau keluargamu gak mau ngurusin kamu diambil keluargaku aja ya, biar keluargaku yang ngurusin. Saya sakit hati banget, dia segitu gak ngehargai keluarga saya. Padahal saya udah jelasin baik-baik. Dan setelahnya, saya gak tahu ini termasuk balas dendam dia ke saya apa gimana. Seminggu sebelum hari H, di adat saya biasanya ada seserahan dari keluarga cowok. Kita udah bahas malamnya, dan dia juga udah bilang kalau nanti yang datang cuma 2 orang abangnya doang buat nganter seserahan. Dengar gitu kan, Pak Ade saya langsung menghubungi keluarga yang lain buat nyambut keluarga si Budi datang. Saya sama kakak sepupu belanja ke pasar buat masak-masak. Dan pas lagi belanja, saya telepon dia buat mastiin lagi. Nanti yang datang jadinya siapa aja mas? Gak yakin juga sih. Loh kok gitu? Ini aku lagi belanja loh sama Mbak Dwi, nama samaran. Dek, kayaknya kita gak jadi datang deh, pada sibuk, batalin dulu, besok kayaknya. Dia ngomong kayak gak yakin gitu. Saya dengar kata-kata dia langsung marah. Kakak sepupu saya yang lagi milih bumbu dapur langsung saya seret pulang. Ayo pulang mbak, belanjanya belum selesai dek. Gak jadi, si monyet gak jadi datang. Saking keselnya saya sampai sekasar itu. Terus saya nangis di pelukan kakak. Pas sampai rumah, Pak Ade nanyain kenapa gak jadi belanja. Saya ceritain semuanya. Pak Ade sama Bude marah. Dia kalau emang niat gak serius bilang, jangan mainin anakku seenak jidatnya. Di situ saya tambah nangis sambil peluk Bude. Pak Ade ini orangnya jarang marah. Dan pas denger Pak Ade marah, saya bisa ngerasain seberapa emosinya dia waktu itu. Sampai akhirnya si Budi ini nelpon saya berkali-kali, tapi nggak saya angkat.
Dan pas ke-10 kalinya dia nelpon, akhirnya saya angkat. Dia minta maaf di situ, tapi saya bilang, "Kalau kamu belum siap, mending ditunda dulu ya. Tinggal minggu depan dan kita kayak gini. Bahkan berkas saja belum ada yang kamu selesain." Karena saya nggak mau debat panjang, saya matiin teleponnya. Dan dia malah nelpon Pak D saya. Oh ya, pas saya ngomong gitu ke si Budi, itu udah berdasarkan rembukan keluarga besar. Mereka ngasih saran buat undur saja pernikahannya sampai tahun depan, biar semuanya bisa disiapin lebih matang lagi. Terus kan pas dia nelpon Pak D, dia cerita kalau saya minta pernikahannya diundur. Dan Pak D juga ngasih saran yang sama. Dan kalian tahu dia bilang apa ke Pak D? "Aku mau ngelamar anak sampean itu, udah ngeluarin duit sekian Pak, sampai jual motor buat tambahin biaya. Pak bisa ngerti nggak?" Ya Pak D ngerasa aneh dong. Kenapa juga biaya rinciannya harus dijelasin ke Pak D? Sampai Pak D bilang gini, "Dari awal Pak D wis bilang yakin mau ngelamar anak Pak D. Sampean bilang yakin, artinya sampean wis siap secara keseluruhan toh. Soal biaya yang sampean keluarin, yaitu resiko, karena sampean mau ngambil anak perawan dari orang tuanya. Jangan diungkit." Dan setelah itu, si Budi nelpon saya. Dia nangis-nangis. Saya bilang, "Diundur aja ya mas. Kamu gak kasihan sama ibu?" Aku diem. "Ibu udah sayang banget sama kamu. Masa kamu tega mau batalin?" Aku gak bilang dibatalin. Aku cuma bilang diundur sampai kita siap. Terus saya dengar dia nangis. Saya juga nangis pas itu. Kok ngerasa dipermainkan banget sama takdir. Dan abis itu keluarlah kata-kata dia yang jadi masalah awal buat hidup saya. "Oke, kalau emang itu mau kamu, dengerin sumpah dari ibuku. Ibu sumpahin gak akan ada yang mau sama kamu sampai kamu mati." Demi Allah, abis dia ngomong gitu, tiba-tiba petir nyamber gede banget. Saya takut, saya nangis. Apa sumpah dia diterima sama Allah? Saya nangis ke Bude. Saya juga cerita ke Bule sambil nangis-nangis karena disumpahin. Bule cuma bilang, "Kamu gak salah, kamu cuma minta diundur, dia yang batalin. Anak bule gak salah, Allah gak tidur." Setelah itu saya berusaha ngeyakinin diri sendiri kalau ini bukan sepenuhnya salah saya. Sumpah dia gak akan berlaku. Sampai 2 hari kemudian, Bude saya dapat mimpi kalau ada yang ngirim sesuatu ke rumah. Berhubung suami bule saya orang yang bisa ngeliat gituan kan ya. Nanyalah ke si Om. Dan Om bilang, kita suruh nyari sesuatu yang bungkusannya warna hitam, ditanam di belakang rumah, cuma 10 cm dari atas tanah. Saya, Pak D, Bude, sama Mas Sepupu langsung nyari yang dimaksud Om saya di belakang rumah, tapi gak ketemu. Terus Om bilang dia yang bakal bantu cari dari sana. By the way, itu kiriman jahat dari si Budi. Tapi alhamdulillah udah ketemu sama si Om sebelum ada hal aneh yang terjadi. Semenjak ada kiriman gitu, saya ngerasa gak tenang terus. Kayak ada yang ngawasin, padahal saya sendirian. Dan seminggu kemudian, si Budi datang ke rumah. Saya udah gemeteran, sampai keringat dingin saking takutnya. Mana saya di rumah lagi sendirian, dia datang dengan muka tanpa masalah. Saya udah istighfar berkali-kali di dalam hati, baca semua doa yang saya bisa, biar kalau dia niat ngirim yang macam-macam gak mempan. Dia datang bareng temennya. Terus dia mau minta kalung lamaran yang dari dia dibalikin. Aneh dong, setahu saya meskipun gak jadi nikah, kalungnya udah hak milik si perempuan. Tapi berhubung waktu itu saya takut, saya langsung tanya ibu di mana dia simpen kalungnya. Karena semenjak ada kiriman itu, barang-barang dari dia disingkirkan semua dari saya. Dan saya balikin itu kalung. Saya nggak nawarin dia minum, nggak berani natap mata dia langsung. Saya cuma nunduk pura-pura biasa saja. Dia malah bilang gini, "Kamu yakin mau dibatalin?" "Loh, yang batalin kamu. Aku cuma bilang diundur." Habis itu dia nggak ngomong apa-apa, cuma bilang makasih terus pamit pulang.
Dan 3 hari kemudian, saya putusin buat pindah dari rumah Bude. Saya milih tinggal sama mama. Saya pergi tanpa ngasih tahu siapa-siapa kecuali keluarga. Biar si Budi juga nggak tahu saya pindah kemana. Saya kira setelah ini semua, hidup saya bakalan normal-normal saja. Ternyata enggak. Justru semua masalah saya dimulai semenjak saya pindah bareng mama. Semenjak pindah ke kota C dari tahun 2014, kejadian batal nikah itu tahun 2013 sampai tahun 2017. Saya pernah pacaran 2 kali. Yang pertama saya diselingkuhin, sebut saja namanya Anton, dan hubungan berakhir setelah Anton nidurin saya. Yang kedua, sebut saja namanya Eza. Dia janjiin masa depan yang bagus buat saya, dan saya HS sama dia. Sampai akhirnya saya tahu, ternyata selama ini saya cuma jadi selingkuhan si Eza. Dan dari itu, saya takut memulai apa-apa sama orang lagi. Sampai 2018 kemarin, Bude punya inisiatif kalau saya disuruh ke orang pinter buat ngeliat apa saya diguna-guna apa enggak. Dan pas saya ke orang pinter, ternyata bener dong. Ada sosok pocong yang nempel di badan saya, yang bikin orang gak tertarik ngeliat saya. Dan kalaupun tertarik, mereka cuma tertarik sama tubuh saya. Orang pinter ini berusaha nyuruh si pocong pulang ke si pemilik, tapi susah. Saya sampai kesurupan berkali-kali. Awalnya saya kira kalau orang kesurupan itu benar-benar gak sadar apapun. Ternyata pas saya ngerasain kesurupan, saya 100% sadar. Saya tahu apa yang orang lakuin. Tapi saya gak punya kendali buat tubuh saya. Kayak saya cuma bisa merhatiin gimana badan saya kebanting sana sini. Gimana sepupu cowok berusaha nahan biar saya gak nyakitin diri sendiri. Dan sampai akhirnya saya ngerasa mual. Saya muntah. Saya yakin kalau saya muntahin sesuatu kayak dahak. Tapi pas saya lihat, gak ada apapun yang keluar. Di situ saya kira semuanya sudah selesai. Sampai pas bulan November 2018, Bule ngajakin saya ke orang pintar lainnya. Orang pintar ini semacam ustadz. Dia nyembuhin orang pakai terapi, bukan pakai yang aneh-aneh. Misalnya disuruh makan bunga kantil. Kita manggilnya Abi. Dari awal datang ke rumah Abi, feel saya udah gak enak. Kayak ada sesuatu yang nahan kaki saya buat terus ngelangkah maju. Tapi tekad saya udah bulat. Saya mau ngejalanin hidup dengan normal lagi. Pas pertama ngelihat Abi, pandangan saya langsung buram. Kepala saya pusing. Pas saya merhatiin Om yang duduk di samping Abi, pandangan saya biasa saja. Gak ada buram sama sekali. Pas balik lihat Abi, pandangannya balik buram lagi. Saya ngadu ke Bule, kalau ngelihat Abi kok buram Bule. Sampai akhirnya Abi manggil saya, nyuruh saya duduk di depan Abi. Abi baru baca bismillah, terus nempelin telapak tangan di punggung saya. Saya malah ngerasa yang nempel di punggung itu bara api. Panas banget. Saya kayak ngerasa kebakar. Abi sampai bilang gini, "Wong cuma ditempelin tangan kok panas. Sini, jangan ngejauh." Tapi saya gak mau. Saya kayak ketakutan dipegang Abi. Saya terus berontak pas tangan Abi terus nempel di punggung. Saya terus teriak, "Panas Abi." Saya terus teriak gitu sampai akhirnya teriakan saya berubah jadi tawa. Tawa cekikikan yang saya aja nggak paham apa yang lucu. Dan di sini saya mulai kehilangan kendali atas tubuh saya. Lagi dan lagi saya cuma bisa merhatiin kedua om saya lagi megangin tangan saya yang terus berontak. Sedangkan Abi di belakang jadi sandaran badan saya. Tapi tangannya masih nempel di punggung. Dan Abi mulai baca-baca surat yang saya nggak ngerti apa. Gak lama dari itu, saya mulai dapat kontrol diri saya sendiri. Abi suruh saya istighfar mulu, dan saya udah istighfar bahkan dari pas saya hilang kendali atas tubuh saya sendiri. Abi ngasih sugesti ke diri saya kalau saya harus bisa dorong keluar mereka yang tinggal di dalam badan saya. Saya teriak dalam hati, kalau ini tubuh saya, gak ada yang bisa ngisi di setiap lubang di dalam tubuh saya selain asma Allah. Abi terus nyuruh saya teriakin itu kuat-kuat dari dalam hati. Sambil Abi ngasih sugesti, suruh dorong semuanya sampai jatuh ke kaki. Saya lakuin apa yang Abi bilang.
Di situ saya masih sambil teriak dalam hati, Abi kayak narik sesuatu dari kaki saya. Kaki saya mulai kerasa panas, dan saya ngerasain banget ada sesuatu yang dipaksa keluar dari ujung jempol kaki saya. Rasanya berat banget, kayak dia nggak mau ditarik keluar gitu aja. Sampai akhirnya Abi berhasil narik sesuatu itu, tapi saya belum merasa lega. Saya ngerasa masih ada yang ketinggalan di dalam badan saya. Abi bilang, kirimannya udah terlalu lama nempel di badan emak, jadi terlalu banyak lubang gak kasat mata di dalam badan emak, yang bikin kebanyakan makhluk nempel ke badan emak karena lubang yang dibuat sama sosok yang udah lama nempel di badan emak. Dengar itu saya mau nangis. Bule saya juga agak emosi dengernya. Terus gak lama saya kesurupan lagi. Abi mulai nanya, kamu siapa? Dan mulut saya ketawa. Yang ngontrol tubuh saya bilang, jangan ganggu, anak ini punyaku. Mulut saya yang ngomong, tapi jiwa saya gak bisa ngapa-ngapain di dalam. Sampai kadang saya mikir, ini saya bener kesurupan. Kok saya sadar, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Abi nanya lagi, siapa yang ngirim kamu? Awalnya si setan ini gak mau jawab. Pas didesak Abi, dia nyebut kalau yang ngirim dia itu si Budi. Semua yang ada di sana langsung istighfar pas denger itu. Habis itu Abi nyuruh si setan ini balik ke asalnya, tapi dia gak mau. Sampai Abi bilang, kalau kamu gak mau pulang, saya kirim kamu ke kerajaan dasar laut, biar kamu dihukum, terus dimusahin dari bumi. Si setan ketakutan, dan selang 2 menit dia hilang dari badan saya, dan saya mulai sadar lagi. Di situ saya benar-benar lemes banget, kayak habis lari keliling lapangan 10 kali, padahal saya gak habis ngapa-ngapain. Abi bilang ini gak bisa selesai dalam 1 hari. Saya disuruh balik lagi sama Abi, jadi buat sementara Abi jagain dari jauh. Dan saya disuruh rajin-rajin baca-baca doa yang saya tahu, dan jangan bengong kalau lagi sendiri. Semenjak pulang dari rumah Abi, saya ngerasa badan saya jauh lebih enteng dari biasanya. Kayak ada sebagian beban yang hilang. Gak ada hal aneh terjadi. Saya ngerasa lebih baik. Singkat cerita, 2 minggu kemudian saya balik lagi ke rumah Abi ditemani bule. Pas sampai, Abi cuma bilang gini, halo, udah gak buram lagi kan lihat Abi? Saya cuma nyengir pas dibilang gitu, karena jujur aja gak tahu kenapa saya takut banget ketemu Abi waktu itu. Terus Abi cerita ke kita semua. Pas malamnya setelah kunjungan kita waktu itu, ada ribuan pasukan lebah yang datengin Abi. Kamar Abi yang tadinya terang berubah jadi gelap karena lebahnya nutupin seluruh atap kamar Abi. Merinding pas Abi cerita gini. Intinya, kata Abi, mereka gak suka Abi ikut campur urusan mereka. Setan yang kiriman yang udah diusir itu bikin kawanan yang lainnya marah. Ya Abi udah biasa kan sama hal kayak gitu. Malah ditanya sama Abi, siapa bosmu? Pasukan lebahnya gak jawab, malah ngilang. Intinya mereka marah karena kerajaan mereka diganggu sama Abi. Dan gak lama Abi cerita, saya ambruk lagi. Gak ngerti kenapa saya kesurupan mulu. Yang kali ini masuk ke badan saya itu kayak Nyai Sinden gitu. Bule bilang tiba-tiba tangan saya gerak luas banget kayak penari. By the way, waktu itu juga pernah kesurupan di rumah, dan adik saya yang nyaksiin bilang ke saya, katanya saya udah kayak sinden, duduk dengan posisi kaki ditindih sama pantat. Ngerti kan gimana sinden duduk? Terus tangan saya gerak sendiri kayak lagi nari. Nah, si Nyai ini disuruh keluar sama Abi, tapi dia gak mau. Bilangnya gini, aku jaga anak ini. Tapi namanya setan, mana bisa dibiarin gitu aja. Abi paksa dia keluar, dia gak mau, malah marah. Dan tangan saya nyekek leher saya sendiri pas om saya dua-duanya melek. Om saya 2 orang bisa kewalahan gitu cuma megangin 1 tangan saya. Padahal mereka pegang pakai 2 tangan. Tapi bisa saya tepis sampai kelepas gitu tangan mereka. Tante udah panik banget. Saya juga cuma bisa merhatiin sambil istighfar terus dalam hati, berharap kalau mereka semua cepat keluar. 5 menit mereka berusaha nahan biar saya nggak nyekik leher saya sendiri, sampai pergelangan tangan saya merah. Habis itu terus bacain surat-surat Al-Quran
di atas kepala saya. Dan setannya bukan pergi, malah ketawa. Saya udah gak tahu lagi setan apa yang ada di badan saya. Karena ternyata kiriman dari si Budi ini gak cuma pocong, tapi banyak banget. Saya benar-benar lemes banget, udah gak punya tenaga buat ngelawan. Tapi ngelihat raut panik keluarga, saya berusaha sampai akhir buat gak kalah. Hampir 4 jam saya kayak gitu, dan akhirnya saya menang. Mereka pergi dari tubuh saya. Abi ngasih syarat biar mereka insya Allah gak balik lagi. Saya lakuin semua yang Abi perintahin. Meskipun sampai sekarang saya masih suka ngerasa banget kalau ada yang berusaha masuk ke badan saya. Tapi saya sekarang udah jauh lebih baik. Saya udah bisa terbuka sama diri saya sendiri. Saya gak mau bebanin diri saya sama luka masa lalu yang bikin saya down. Yang pasti saya berusaha buat terus bahagia biar pikiran gak kosong. Dan saya juga gak punya niat balas dendam sama si pelaku. Cuma serahin semuanya sama Allah, biar Allah yang balas semuanya. Pesan dari teman saya, intinya kenali dulu pasangan kalian sebelum kalian milih buat ngejalin hubungan yang serius. Kalau emang kalian mau lanjut ke hubungan serius sama pasangan, seenggaknya pastiin kalau keduanya sama-sama siap. Cobaan menjelang pernikahan itu banyak. Selesain masalah pas pikiran udah tenang. Semoga kejadian yang teman saya alami gak terjadi ke kalian. Semoga cowok edan kayak gitu berkurang di muka bumi. Gila aja sih, pakai mistis gitu buat balas dendam ke orang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.